Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Abelia Rusmadila. Di sini saya sebagai moderator dan juga rekan saya yaitu Atikus Nia dan Ardiansyah sebagai perwakilan presentasi dari kelompok kami. Tak perlu berlama-lama, mari kami mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atikus Nia dan rekan saya Ardiansyah utama. Langsung saja kita mulai. Dari kelompok 2 kita memilih bisnis plan yaitu sayur hidroponik. Langsung saja ke latar belakang. Dalam era yang semakin sadar akan kesehatan, permintaan akan sayuran organik dan sehat semakin meningkat. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, urbanisasi dan degradasi membuat petani tradisional menghambat kebutuhan tersebut. Dalam menjawab tantangan ini, bisnis sayuran hidroponik muncul sebagai solusi yang menjanjikan, efisien, bersih, dan berkelanjutan untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas tinggi. Nah, jenis sayuran yang akan kita tanam yaitu yang pertama selada, sawi, brokoli, dan kangkung. Alasan kami dalam memilih bisnis ini adalah yang pertama tidak memerlukan lahan yang luas, yang kedua mudah dalam perawatan, dan yang ketiga memiliki nilai jual yang tinggi. Pengertian dari sayuran hidroponik adalah teknologi bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, melainkan menggunakan air dan larutan nutrisi yang dibutuhkan tanaman sebagai media tumbuh. Nah, yang ketiga, untuk target kita menargetkan pasar dengan ekonomi menengah atas dengan kualitas baik. Kita targetkan ke pasar modern seperti Indomaret, Alfamart, Superdry, dan pasar online lainnya. Untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk tanaman hidroponik akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Ardiansyah utama. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk tanaman hidroponik: memilih lokasi di Kabupaten Tuban dengan luas tanah 150 meter persegi dengan harga 45 juta. Untuk kantor kita dekat dengan greenhouse, harga 190 juta, 40 meter persegi dalam bentuk jadi. Benih, untuk benihnya ada 4 jenis per 1020 biji. 1. Sawi dengan harga 110.000. 2. Selada dengan harga 60.000. 3. Brokoli dengan harga 135.000. 4. Kangkung dengan harga 35.000. Jaring paranet 60 meter kali 13.000 sama dengan 780.000. Biaya tukang untuk greenhouse 4 kali 5 hari sama dengan 2.200.000. Duit tangga pipa hidroponik 2D 60 lubang 20 kali 3.400 sama dengan 6.800. Total sementara 245.120.000. Biaya perawatan dan operasional. Perawatan sayur hidroponik: 1. Nutrisi, pemberian pupuk 500.000. 2. Pemberian air 400.000. 3. Penggunaan listrik 800.000. Biaya perawatan tukang kebun 1 orang kali 1.800 per bulan. 6. Staf logistik dan transport 3 orang kali 1.650.000 per bulan, 500 sama dengan 5.450.000. 7. Admin sosial media manajemen 1.750.000. 8. Voucher promosi di pembelian online 150.000. 9. Peralatan komputer sama dengan 10 juta. Total semuanya 20.850.000. Nah, untuk layanan kami yang lain adalah Skygreen adalah penyedia sayuran hidroponik premium yang berfokus pada penyediaan sayuran sehat dan ramah lingkungan. Kami menggunakan metode bercocok tanam hidroponik modern. Kami juga menawarkan satu layanan lainnya seperti pelatihan dan konsultasi pertanian. Untuk analisis SWOT sayuran hidroponik, yang pertama strike, yaitu yang pertama penggunaan air yang efisien.
mana air dapat didaur ulang dalam sistem tertutup. Yang kedua, peningkatan produktivitas, kontrol lingkungan yang ketat memungkinkan pertumbuhan tanaman yang lebih cepat dan produksi yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, lokasi fleksibel. Hidroponik dapat dilakukan di dalam ruangan atau area terbuka dengan peralatan yang sesuai, memberikan fleksibel dalam lokasi usaha. Yang kedua adalah bisnis. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Memulai bisnis hidroponik membutuhkan investasi awal yang cukup besar untuk infrastruktur dan peralatan. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Kesalahan dalam pengaturan sistem hidroponik atau kegagalan peralatan dapat berdampak langsung pada hasil panen. Yang ketiga adalah keterbatasan varietas tanaman. Tidak semua jenis tanaman cocok untuk sistem hidroponik, sehingga terdapat keterbatasan dalam variasi produk yang dapat ditawarkan. Selanjutnya, kompetensi. Selanjutnya, opportunity. Satu, peningkatan kesadaran konsumen tentang makanan sehat. Masyarakat semakin menyadari pentingnya makanan organik dan sehat yang dapat meningkatkan permintaan akan sayur hidroponik. Dua, pengembangan produk inovatif. Peluang untuk mengembangkan produk turunan dari tanaman hidroponik seperti salad, siap saji atau paket masakan dapat meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, trade. Satu, persaingan yang ketat. Semakin banyaknya pelaku bisnis sayur hidroponik dapat meningkatkan persaingan di pasar. Dua, regulasi yang berubah. Perubahan regulasi terkait pertanian dan penggunaan air dapat berdampak pada operasional dan biaya bisnis. Terima kasih. Bertani adalah pilihan, maka menjadi petani yang sukses harus penuh perjuangan. Berdasarkan presentasi yang telah disampaikan oleh Ati dan juga Ardian, kesimpulannya adalah hidroponik itu budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media pertumbuhan. Media tanah diganti dengan air, sayuran secara hidroponik lebih efisien dibandingkan dengan melakukan budidaya dengan media tanah. Sistem hidroponik sangat cocok diterapkan sebagai upaya dalam menerapkan sistem pertanian. Hidroponik memiliki keunggulan yaitu tidak memerlukan lahan yang luas sehingga merupakan salah satu alternatif bagi petani yang tidak memiliki lahan yang cukup. Hidroponik dapat menghasilkan tanaman yang berkualitas dan higienis serta kualitas dan kuantitas produksi hasil panen lebih tinggi dibandingkan dengan media tanah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.